Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Balai Kantor Desa Tolitejaya, Kecamatan Tolinggula, dalam rangka pelaksanaan pembekalan tim Pokja SDGs Desa. Dan saat ini saya masih menunggu peserta belum ada. Nah, sehingganya saya memanfaatkan waktu untuk bisa berbagi tentang bagaimana cara menginput data SDGs Desa melalui aplikasi, dan saat ini saya menggunakan laptop yang mungkin untuk lebih mempermudah dalam proses penginputan aplikasi SDGs Desa. Oke, di tampilan awal aplikasi SDGs Desa ini ada 9 menu yang akan kita lihat satu persatu. Yang pertama ini ada yang berwarna hijau, kemudian juga ada yang berwarna merah. Kalau yang berwarna hijau mulai dari survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu. Itu adalah tempat kita untuk menginput data ya. Kemudian yang berwarna merah, tombol yang berwarna merah ini hasil survei desa, hasil survei RT, kemudian hasil survei keluarga, dan hasil survei individu. Itu adalah tombol untuk melihat hasil inputan kita. Oke. Pertama kita masuk dulu ke survei desa. Klik. Nah, di survei desa ini ada menu-menu yang akan kita isi satu persatu ya. Nah, kita mulai dulu dari mengisi lokasi. Kita klik. Di sini kita diminta untuk mengupload foto balai desa. Kita klik saja, kemudian kita akan diarahkan ke lokasi foto yang sudah simpan di komputer atau laptop kita masing-masing. Kita klik saja, ini sebagai contoh. Kemudian kita diminta untuk mengisi email desa. Oke. Kemudian website desa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Oke. Kemudian status pemerintahan. Kita ada pilihan desa, kelurahan, kampung, nagari, atau gampong. Kita pilih desa. Karena kita di dusun berarti kita isi yang RT. Misalnya jumlah RT atau dusun ada 5 dusun. Kita isi 5. Kemudian ada SK pendirian desa. Oke, pilihannya ya atau tidak. Kemudian nomor SK disebutkan. Kemudian peta apakah ada atau tidak. Kemudian diminta lagi nomor SK bupati terkait dengan peta desa. Kemudian luas wilayah kita isi. Contoh misalnya 900 ya. Kemudian lokasi desa terletak di pulau. Oke. Kalau misalnya kita berada di dataran, kita lewati saja. Kemudian yang berikut, topografi terluas wilayah, lereng, puncak, lembah, dataran, atau pesisir pantai. Misalnya kita di dataran. Jumlah warga yang di lereng puncak, karena kita di dataran maka kita kosongkan. Kemudian kantor kepala desa. Yang berikut, kepemilikan kantor ya, lokasi kantor apakah di dalam desa atau di luar desa. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan di kantor desa atau selain kantor desa. Kemudian jam kerja di kantor tidak menentu atau ada jadwal kerja. Titik koordinat, koordinat lintang, koordinat bujur, lintang utara, lintang selatan, dan ketinggian. Nah, untuk melihat ini silakan teman-teman bisa akses melalui Google Maps. Nah, di sana akan ditunjukkan titik koordinat masing-masing desa. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, kita sudah mengisi data desa. Dan untuk melihat hasil, kita masuk di hasil survei desa. Maka ini sudah muncul
namun di sini belum masih bertanda merah, diminta untuk mengupload. Nah, kalau misalnya datanya sudah benar, maka kita kembali ke survei desa tadi, oke. Kemudian kita upload. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Ini hasil survei yang tadinya masih bertuliskan merah belum diupload, sekarang sudah terupload. Nah, berikut kita mengisi data pemerintahan desa. Ini karena sudah terisi, saya hapus dulu. Nah, oke. Jabatan mulai dari kepala desa, namanya siapa, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, NIK. Karena ini contoh, saya isi saja sembarang. Nah, NIK ini jumlahnya 16 angka. Kemudian nomor handphone kita isi. Kemudian menjabat sejak kapan ya, misalnya sejak tahun 2019 kita isi. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kemudian kita masuk lagi, klik sekretaris desa. Oke, kita isi. Kemudian kita masuk lagi ke musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa ini kita diminta bulan ke berapa ya, misalnya bulan ke 3 ya, ini bulan Maret. Kemudian kita ketik agendanya, misalnya musyawarah pembentukan Pokja. Oke. Kemudian apakah ada dokumen hasil musyawarah ya. Kemudian unsur masyarakat yang hadir, perempuan, tokoh masyarakat atau lainnya, oke. Atau tokoh agama atau misalnya ada tokoh lainnya, kita silakan isi, misalnya tokoh masyarakat. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Jadi ini sudah muncul di bawah ya. Ini kita belum upload ya. Nah, yang berikut kita masuk ke regulasi. Nah, sebelumnya untuk musyawarah ini diisi setiap saat melaksanakan musyawarah ya. Jadi aplikasi ini diupdate setiap kali ada kegiatan musyawarah yang ada di desa. Begitu juga dengan regulasi. Nah, RPJMDes berlaku sampai tahun, jadi kita isi misalnya tahun 2024. RKPDes apakah ada atau tidak, pastinya ada. Kemudian peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan, nah ini kita akan isi satu persatu ya. Misalnya yang menjamin perempuan mendapatkan pelayanan informasi, peraturan tentang penggunaan air tanah, peraturan tentang pelestarian lingkungan, peraturan tentang advokasi, tentang kegiatan usaha, tata ruang desa, tentang pelestarian keanekaragaman hayati ya. Kalaupun misalnya ada peraturan yang telah dibuat oleh desa selain ini, maka kita klik lainnya. Oke. Kemudian kita isi nomor dokumen 01, terus jenis peraturan, oke, apakah dia peraturan desa atau peraturan kepala desa atau SK kepala desa. Saya isi di sini adalah SK kepala desa karena SK kepala desa. Kemudian keberadaannya ada, kemudian dokumen lainnya,
Di sini kita pilih SK kepala desa misalnya, kemudian yang berikut nomor dokumen diminta misalnya nomor SK ya, silahkan diisi. Kemudian bulan keberapa SK keluar, misalnya bulan ketiga, kita klik simpan. Oke, selanjutnya juga demikian, kita akan isi satu persatu entry regulasi ya. Jadi kalau misalnya ada peraturan terbaru yang sudah dibuat desa, silahkan dipilih peraturan mana yang ada hubungannya. Kalaupun misalnya tidak ada, kita klik lainnya. Oke. Ini kita update setiap kali ada peraturan. Kita lanjut ke APBDes. Nah, di APBDes ini kita akan isi dengan APBDes tahun sebelumnya. Ini biasanya kita akan ambil lewat APBDes yang dikelola oleh bendahara desa, atau juga bisa diambil langsung dari Siskeudes ya. Kita isi saja satu persatu ya. Dana desa, PAD, ini semua datanya di Siskeudes ya. Kemudian anggaran pembelanja tahun sebelumnya, oke, kita isi, kemudian kita simpan ya. Dari APBDes misalnya 500 juta dana desa, kemudian PAD, bagian pajak misalnya alokasi dana desa ADD ya. Kemudian bantuan keuangan dari provinsi, kalau tidak ada kita kasih 0, kabupaten ya, atau pendapatan lain-lain. Oke. Kemudian yang berikut anggaran belanja desa tahun sebelumnya, misalnya pengeluaran 1 miliar. Bidang penyelenggaraan pemerintahan berapa? Saya isi sembarang saja. Yang pasti ini diambil dari data Siskeudes. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Kemudian masuk di aset desa. Nah, aset desa ini adalah dari BUMDes, BUMDesma, kemudian tanah desa, bangunan milik desa, pasar desa, tempat pelelangan ikan, pertokoan, tambatan perahu, permandian umum, kemudian lapangan olahraga, lokasi wisata atau aset desa lainnya. Kita isi mulai dari BUMDes dan BUMDesma. Contohnya misalnya 1 unit, 1 unit ya. Nilai misalnya aset terhadap BUMDes, kita isi nilainya, kita klik simpan. Kemudian kita pilih lagi apakah desa punya tanah kas desa, tanah desa, kita klik tanah desa. Kemudian volumenya boleh berapa hektar, misalnya 20 hektar, kita isi nilai rupiahnya ya, 1 miliar, kita simpan. Kemudian kita pilih lagi aset-aset desa lainnya, kita isi satu per satu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu layanan. Di sini ada pilihan komputer ya, PC atau laptop, digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, atau tidak ada ya. Kita pilih salah satu. Kemudian fasilitas internet, berfungsi, jarang berfungsi, tidak berfungsi, atau tidak ada. Oke. Misalnya saya pilih tidak ada. Kecepatan akses ya, karena kita pilih tidak ada, maka misalnya fasilitas internet, berfungsi, kemudian kecepatan akses misalnya lambat atau sedang atau cepat. Sistem informasi, apakah ada sistem informasi di desa,
Kalau tidak ada kita pilih tidak ada. Sistem keuangan apakah digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, atau tidak ada. Ini biasanya digunakan ya karena ada SIS KUDES. Kemudian jumlah surat tidak mampu ya, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa, kita isi misalnya 20 surat. Jumlah penduduk belum melakukan perekaman KTP misalnya 10. Jumlah penduduk belum tercatat atau belum memperoleh KK misalnya 10. Bagaimana pembayaran pelayanan desa, apakah baik, cukup baik, atau buruk? Kita pilih baik misalnya. Apakah ada data statistik desa? Berapa petugas yang menangani statistik? Misalnya 1. Ketersediaan data SDGs desa tahunan ya. Jadi ada apakah data SDGs desa sudah digunakan untuk RKPDes dan APBDes terakhir? Misalnya tidak. Ini yang sebelumnya tidak ada ya. Yang berikut yang diminta adalah nama pendamping desa. Kalau desa berarti nama pendamping lokal desa ya. Misalnya jenis kelamin laki-laki, nomor handphone pendamping desa, krisis. Kemudian status IDM terakhir tahun 2020 apakah maju berkembang. Nah ini silakan dilihat di data IDM. Kita klik simpan. Oke, lanjut ke kerjasama. Apakah ada kegiatan kerjasama dengan pihak lain? Kalau tidak ada kita kosongkan. Lingkup kerjasama, karena kita tidak ada kerjasama kita kosongkan, maka kita tidak usah diisi ya, tidak usah ada pilihan, biarkan saja dia antar desa. Oke, karena ini langsung. Oke, misalnya ada pihak yang diajak kerjasama, misalnya nama pihak ya, misalnya PT Agro. Lingkup kerjasama apakah antar desa dengan pemerintah pusat, swasta, atau lembaga internasional. Oke, misalnya swasta. Tahun berakhir kerjasama. Oke, misalnya 2014, 2024. Jumlah pemanfaat. Siapa yang memanfaatkan hasil kerjasama tersebut ya, misalnya ada 50 jiwa. Nilai kerjasama, oke, misalnya 50. Kita klik simpan. Oke. Kemudian kita masuk di lembaga kemasyarakatan desa. Oke. Kita masuk ke lembaga kemasyarakatan desa. Nama lembaga misalnya Karang Taruna. Oke. Jumlah pengurus misalnya 12 orang. Jumlah pengurus misalnya 5, jumlah anggota misalnya 50. Kita simpan. Kemudian lagi lembaga lain yang ada di desa, misalnya kelompok tani. Jumlah pengurus, oke, kemudian jumlah anggota, oke, kemudian simpan. Jadi ini kita isi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Kemudian kita masuk lagi ke BUMDes. Kita isi nama BUMDes. Kemudian email kalau ada, web, FB kita isi ini, Instagram, YouTube. Kemudian modal awal misalnya 100 juta. Apakah dari warga, dari pemerintah desa ya? Modal awal dari pemerintah desa misalnya 100 juta, dari warga tidak ada, pihak lain juga misalnya tidak ada. Omset setahun terakhir, kalau tidak ada kita kosongkan.
Kemudian keuntungan bersih setahun, kita isi misalnya 10 juta. Keuntungan kotor belum dikurangi pajak, misalnya 8 juta. Misalnya keuntungan kotor belum dikurangi pajak, misalnya 15 juta. Nilai aset dalam bentuk bangunan atau aset-aset yang dibelanjakan oleh BUMDes, kita isi nilainya misalnya 30 juta. Sumbangan yang diberikan ke PAD, apakah sudah melakukan pembagian PAD tahun sebelumnya? Kalau tidak ada, kita kasih 0. Nama pembina komisaris, nah ini biasanya nama kepala desa. NIK pembina diisi, oke. Biasa kita isi 16 angka, nomor handphone kita isi lagi ya, oke. Kemudian nama komisaris, kemudian kita isi lagi nama pembina atau komisaris, oke, sudah. Yang kedua kita kosongkan, nama pembina dan komisaris ketiga kita kosongkan saja, karena komisarisnya di sini ada hanya satu orang, ini kepala desa biasa ya. Kemudian nama pengawas kita isi ya. NIK, oke. Nomor handphone juga kita isi. Nama pengawas yang kedua, biasa kalau nama pengawas pertama adalah ketua, kemudian kedua adalah anggota, yang ketiga juga anggota dari badan pengawas. Kemudian direksi ini diisi dengan nama ketua. NIK juga kita isi. Kemudian direksi kedua ini biasa diisi dengan sekretaris, direksi keempat itu bendahara ya. Jadi silakan diisi satu persatu. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian masuk di unit usaha BUMDes. Nama BUMDes tadi kita isi dengan unit usaha BUMDes. Kita isi pertama adalah unit usaha, nama unit usaha misalnya unit usaha misalnya unit usaha Saprodi, jumlahnya berapa, misalnya 1 unit, jumlah pekerja misalnya 3 orang. Ini unit usaha ya yang ada di BUMDes. Kemudian keuntungan bersih kita isi, oke. Kemudian omset tahun lalu, aset unit usaha tahun, kemudian aset usaha tahun lalu ya, asetnya berapa jumlahnya kita isi. Setelah itu kita klik simpan. Ini kita diminta, oke. Nah, setelah simpan kita bisa lihat ini datanya sudah muncul di bawah. Kemudian kita masuk ke infrastruktur lainnya. Kita mulai isi dari angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda, becak, delman, jalan kaki ya. Yang pertama ini yang berikut infrastruktur lainnya. Ini adalah infrastruktur atau sarana transportasi yang digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat. Misalnya kebiasaan warga ke kantor camat menggunakan kendaraan pribadi misalnya, atau sepeda, becak, bentor, delman ya, atau jalan kaki. Sebagian besar misalnya gunakan kendaraan misalnya sebagian besar warga menggunakan kendaraan bentor ya, kita klik. Kemudian jenis nah di sini kita isi jarak dari
Oke, menu infrastruktur dan lainnya. Nah, menu ini diisi dengan sarana transportasi yang digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat. Ya, misalnya sebagian besar penduduk menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian kita pilih jenis kendaraan pribadi, misalnya ojek, sepeda motor, kendaraan bermotor, roda 3 atau perahu, pesawat terbang atau lainnya ya. Kita isi misalnya ojek atau sepeda motor. Jarak ya, jarak dari kantor desa ke kantor camat misalnya 50 meter, misalnya 100 meter ya, berarti 0,1 kilo. Nah, kalau 100 meter misalnya jaraknya 100 meter berarti 0,10 kilometer ya. Kemudian waktu tempuh ini diminta diisi menit ya, misalnya 10 menit. Biaya dari kantor desa ke kantor camat misalnya 10.000. Kemudian jarak dari kantor desa ke kantor bupati biasanya menggunakan angkutan umum misalnya. Kemudian jenis angkutan umum misalnya ojek atau sepeda motor. Jarak ke kantor bupati diisi misalnya 10 km. Jarak atau waktu tempuh misalnya 120 menit. Biaya. Kemudian dari kantor desa ke kantor camat lain. Ini jadi kita isi satu persatu. Oke. Kalau yang ini ke kantor camat lainnya ini tidak usah diisi ya. Yang penting kita sudah mengisi dari desa ke kantor camat, kecamatan kita, kemudian kantor bupati, kemudian kita lanjut ke mengisi berapa jumlah pengadaan barang dan jasa setahun terakhir. Nah, ini PBJ. Misalnya jumlahnya 200 juta. Nah, berapa jumlah publikasi, papan informasi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya diadakan atau dipublikasikan melewat papan informasi. Berarti ini 1. Kemudian jumlah posyandu yang ada di desa, misalnya 2. Jumlah ibu terdaftar, ibu hamil ya. Jumlah ibu terdaftar misalnya 100. Jumlah ibu hamil terdaftar di posyandu misalnya 100. Jumlah ibu melahirkan, jumlah ibu meninggal dunia, jumlah balita, jumlah bayi mendapat ASI. Jumlah balita, kemudian jumlah bayi mendapat ASI misalnya 20, jumlah bayi meninggal dunia, apakah posyandu menangani kesehatan jiwa, misalnya tidak. Kemudian apakah desa memiliki hutan, apakah ada populasi satwa terancam, kemudian berapa jumlah satwa yang terancam, kemudian berapa jumlah satwa yang punah. Apakah desa memiliki kawasan konservasi perairan, misalnya tidak. Berapa luas kawasan konservasi, jumlah kejadian penangkapan ikan. Ini misalnya silakan diisi satu persatu ini sebagai contoh.
kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita mengisi data ini, kita bisa melihat survei desa lewat menu hasil. Jadi hasil surveinya sudah masuk, tapi ini masih ada tulisan belum diupload ya, karena kita belum melakukan upload data terkait dengan hasil survei desa. Nah, untuk menjadikan dia terlihat ya sudah diupload, maka kita klik menu yang ada satu persatu, kemudian kita klik upload. Sukses. Kemudian pemerintah desa juga kita isi satu persatu, kita upload. Nah, setelah kita upload, kita akan hasil survei. Lihat perubahannya. Oke, ini sudah terupload. Oke, saya kira cukup demikian dulu untuk proses pengisian survei desa. Dan untuk selanjutnya, video selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi terkait dengan survei rukun tetangga atau survei dusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.